Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin, wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya ayat 4 dari surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan manusia adalah dengan diberikannya kepada manusia itu panca indera. Dengan panca indera, pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya, manusia akan mempunyai satu kemampuan, potensi untuk bisa menjawab segala ujian dan cobaan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr ayat 2 yang berbunyi, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah ciptakan manusia dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Kami akan uji manusia itu, maka kami jadikan buat manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaan itu mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amanna billah, maka dipastikan ia telah memasukkan dirinya ke dalam sebuah sistem, sebuah lingkaran
tidak akan bisa keluar dari sistem dan lingkaran itu kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan yang disampaikan bukanlah merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah disampaikan kepada orang-orang sebelumnya. Ujian dan cobaan dimaksudkan untuk mengetahui tes keimanan yang dimilikinya. Apakah keimanan yang dimiliki itu keimanan yang sejati, yang murni, ataukah sebaliknya keimanan yang dimiliki itu hanya sebatas palsu dan imitasi. Allah jelaskan di dalam firman-Nya ayat 2 dan 3 dari surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Artinya, apakah manusia mengira setelah mereka menyampaikan amanah, kami percaya, akan kami biarkan begitu saja tanpa disampaikan kepada mereka ujian dan cobaan? Dan sesungguhnya ujian dan cobaan telah disampaikan kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu siapa mereka yang imannya benar dan siapa pula yang imannya dusta. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ada dua macam ujian dan cobaan yang disampaikan oleh pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman itu. Yang pertama adalah dalam bentuk segala sesuatu yang menggembirakan, segala sesuatu yang membuat kita senang, keluarga kita semuanya senang, sanak famili, teman-teman dekat senang bersama kita. Al-Quran menyebutnya dengan kata-kata nikmat. Nikmat wajib disyukuri. Sekecil apapun nikmat itu, mensyukuri artinya mengungkap, menjadikan dia nampak dan kelihatan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kufur terhadap nikmat artinya menutupi nikmat itu. Maka mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bisa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, Allah akan berikan kepada dia nikmat yang lain, jumlah yang lebih besar. Tetapi sebaliknya, apabila tidak dapat mensyukuri, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Agama mengajarkan, dan di dalam sejarah Nabi dan Rasul terdahulu, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mendapatkan nikmat, segera mereka mensyukuri dengan ucapan dalam hati dan dengan perbuatan. Nabi Allah Daud bersama putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam, Allah ceritakan di dalam surah An-Naml ayat 15, wa laqad atayna Dawuda wa Sulaiman ilma qala
alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tidak ada ucapan lain kecuali mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, berhak untuk menerimanya. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, Allah berikan di samping sebagai nabi, sebagai rasul, beliau juga sebagai seorang raja, beliau juga sebagai konglomerat. Allah tambah lagi dengan berbagai mukjizat yang luar biasa. Allah jelaskan, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahu al-hadid. Dalam surah Saba ayat 10, bisa memindahkan gunung yang kokoh dan tegar dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa berkomunikasi dengan burung dengan segala jenisnya, besi yang keras menjadi lembut di tangannya. Putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mewarisi semua itu, dan Allah berikan mukjizat yang lain. Bisa mengatur peredaran angin. Bala tentaranya tidak hanya dari manusia, tapi dari burung dan jin. Wali Sulaiman ar-riha wuduha syahru wa rawahuha syahru wa asalna lahu 'ainal qir wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idzni rabbih wa man yazigh minhum 'an amrina nudhithu min 'adzabis sa'ir. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika melakukan satu perjalanan inspeksi, memeriksa pasukannya pada satu tempat, Allah berikan mukjizat yang lain lagi. Bisa mendengarkan komunikasi semut, pesan ratu semut kepada anak buahnya, teman-temannya, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Sulaiman dengan para tentaranya sebentar lagi akan lewat di tengah-tengah kita dengan pakaian yang lengkap. Mereka akan injak kita, kita binasa, mereka tidak merasakan itu. Para ahli tafsir mengatakan jaraknya antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Semut itu sejauh 13 mil. Apakah Nabi Allah Sulaiman terus menyombongkan diri, membusungkan dadanya? Sama sekali tidak. Ia tersenyum. Doa yang disampaikan kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husyira li Sulaiman junudun minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'amun hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. 3 permohonan disampaikan. Yang pertama, ya Allah, berikan taufik dan hidayahmu kepadaku agar aku dapat mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tua. Yang kedua, beliau memohon taufik dan hidayahmu agar aku bisa berkarya, beramal sesuai dengan apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Yang ketiga, masukkan aku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Diceritakan pada satu malam ketika beliau tahajud, mengangkatkan kedua tangannya sambil menangis terseduh-seduh. Para sahabat menyampaikan berbagai perkiraannya. Kenapa demikian? Di antara mereka terus mengatakan, siapa di antara kita maju bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya ditanyakan, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis terseduh-seduh seperti ini? Apakah karena ini, karena itu? Rasulullah katakan, semuanya tidak. Aku teringat dengan ayat 13 surah Saba. Allah mengingatkan keluarga Nabi Allah Daud. Sebahagian mereka masih ada yang tidak mampu, tidak mau, dan tidak mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah turunkan kepada mereka. Allah ingatkan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Maka doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang sedikit yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat juga pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau adalah seseorang yang dijamin masuk surga dan bahkan pintu surga berada di tanganmu. Kenapa engkau kerja keras seperti ini? Kakimu sampai bengkak-bengkak. Rasulullah menjawab, afala an akuna dan syakur. Apakah tidak boleh aku juga ingin menjadi hamba-hamba yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah? Terlalu banyak nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita jujur, kita renungkan, sejak kita membuka mata bangun dari tidur sampai dengan kita akan menutup mata untuk tidur kembali, tidak ada satu detik pun dari perjalanan keseharian kita yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala dua kali berfirman. Satu kali dalam surah Ibrahim ayat 34, satu kali dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Jika kamu mencoba untuk bisa menghitung nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan, karuniakan kepada kalian, dipastikan kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Lebih daripada itu, ketika kita membaca kedua ayat itu, kita cermati, apakah tulisan nikmat dalam kedua ayat itu sama atau ada bedanya? Ternyata beda. Dalam surah Ibrahim ayat 34, nikmat ditulis taknya terbuka. Sementara nikmat dalam surah An-Nahl taknya tertutup marbutah. Apa rahasia di balik itu? Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu Ar-Rasmul Utsmani. Tulisan yang berbeda itu memberikan makna yang sangat dalam. Kalau nikmat taknya terbuka, berarti masuk dia dalam komponen kata kerja fi'il. Wal fi'lu yataqayyadu bi zamanin muayyan. Kata kerja diikat dengan masa tertentu. Mungkin masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang.
Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kalian. Kalau takna tertutup marbuta, maka para ulama katakan rahasianya nikmat di sini bukan kata kerja, tetapi dia adalah kata benda, isim. Wal ismu la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Kata benda tidak diikat dengan waktu tertentu. Maha benar Allah dengan segala firman. Yang kedua, ujian dan cobaan dalam bentuk segala sesuatu yang tidak menggembirakan kita, menjadikan kita kecewa, sedih, keluarga, sanak, famili, orang yang dekat dengan kita kecewa dan sedih bersama kita. Al-Quran menyebutnya dengan 5 peristilah. Terkadang disebut sebagai imtihan, terkadang disebut sebagai fitnah. Masing-masing 17 kali dan 22 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Terkadang disebut juga sebagai bala, musibah, 11 kali dan 46 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Yang terbanyak sebutannya adalah sebutan azab, siksa, disebut sebanyak 399 kali. Agama mengajarkan apabila kita mendapatkan ujian dan cobaan yang tidak menggembirakan itu, tingkatkan kesabaran di dalam menghadapinya. Orang yang sabar dijanjikan oleh Allah pahala yang tidak terhingga. Ayat 10 dari surah Az-Zumar, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, pria maupun wanita, dijanjikan oleh Allah akan diampunkan dosa dan kesalahannya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat 35 surah Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai dengan was-sabirina was-sabirat. Di penghujung ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Disediakan buat mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dunia dalam musibah atau dalam bala atau dalam imtihan atau dalam fitnah atau yang terakhir tadi dalam posisi azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti syukur itu adalah zikir, mengingat zikrul mun'im, mengingat pemberi nikmat itu. Kita sebut namanya, kita ingat namanya. Ketika kita dalam posisi itu, Allah jamin, aku pun akan ingat kepada kalian. Tapi ingat, syukur kalian terhadap nikmat dan karunia. Jangan sekali-kali kalian kufur terhadap nikmat dan karunia itu. Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat akan aku, kata Allah, aku pasti mengingat kalian. Syukuri nikmat dan karuniaku, jangan sekali-kali kalian kufur terhadap nikmat dan karunia.
Maka inti syukur adalah zikir. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir terkemuka abad ke-8 yang wafat 774 Hijriah, di dalam kitab tafsir Quran Al-Azim, ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan sebuah hadis qudsi. Diceritakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa ashkuruka ya Rabbi, bagaimana cara aku berterima kasih kepadamu wahai Tuhanku? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, tadkurni wala tansani, fa idza dzakartani faqad syakartani wa idza nasitani faqad kafartani. Apa jawaban Allah? Engkau senantiasa ingat aku, sebut namaku. Kalau engkau berada pada posisi zikir dan ingat kepadaku, maka dipastikan engkau masuk dalam kelompok orang-orang yang mensyukuri nikmat dan karunia. Tetapi sebaliknya, apabila engkau sudah lupakan aku, tidak pernah menyebut namaku, apalagi melanggar perintah-perintahku, dipastikan engkau masuk dalam kelompok orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karunia. Disinilah ajang untuk introspeksi. Kenapa kondisinya demikian? Kita bertanya kepada pribadi kita masing-masing, dan kita jawab sendiri-sendiri. Apakah kita dalam posisi ingat kepada Allah ataukah tidak? Di dalam Al-Quran disebutkan satu daerah namanya Sabak di negeri Yaman, dikenal sebagai negeri yang sangat subur. Berbagai hasil pertanian dirasakan, didistribusikan, berbagai nikmat dan rasa, manis, enak, sampai disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah firmankan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, kanan kiri sungai yang mengalir. Allah firmankan, makan minum kalian, syukuri nikmat dan dari karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri kalian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi ketika mereka sudah lupa dengan pemberi nikmat, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamrin wa athrin wa syai'in min sidrin qalil. Allah ganti semua. Allah kirimkan angin yang panas, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang tadinya enak menjadi tidak enak, berubah semuanya 100%. Kenapa semua itu? Allah jelaskan, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujazi illal kafur. Tidaklah yang semua itu, kata Allah, kami balas dengan sebab mereka ingkar, kufur terhadap nikmat dan karunia yang pernah aku berikan kepada kalian. Maka dari itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita seharusnya, sewajibnya untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Apabila nikmat dan karunia Allah berikan, kita syukur. Ada ujian dan cobaan, kita tingkatkan kesabaran. Karena keputusan Allah ada yang disebut dengan takdir, qadar ada yang disebut dengan qada. Kalau takdir masih dalam master plan, bisa kita tolak itu. Kita bermohon kepada Allah, la yuraddul qadar illa bid-du'a. Kekuatan doa kita bisa merubah apa yang sudah Allah takdirkan. Tetapi kalau sudah qada, keputusan finalnya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni la as'aluka radda fil qada wa as'aluka al-lutfa fihi. Ya Allah, aku tidak pernah meminta kepadamu untuk bisa menolak keputusan finalmu, tapi yang aku minta adalah cucuran rahmat dan kasih sayangmu apabila ujian dan cobaan itu menimpaku. Ringankan aku untuk memikul semuanya itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang suka bersyukur, sabar dalam menghadapi berbagai ujian, dan tidak menyalahkan siapapun dia. Tidak boleh kita salahkan. Ini adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita lakukan, akhirnya ingatlah kita semua, apabila yang kita lakukan, kita kerjakan di muka bumi yang sifat sementara ini adalah suatu kebaikan, sekecil apapun Allah janjikan pahala dan ganjaran yang melibatkan. Tetapi yakinlah pula, apabila yang kita lakukan itu adalah pelanggaran, kedurhakaan kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurra. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyyi qadima faqad jalla jalaluhu 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين من عشرة الكرام وعن عمي نبيك خير الناس وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.